Hello, Jason is here. Welcome back to Jason's Translation YouTube channel. I'm very happy that I can meet you again to give you a new video. And in this video, we are going to study one more time very basic English grammar. Wow, kita akan belajar basic grammar bahasa Inggris. Benar-benar dari dasar. Kita udah bikinin playlistnya buat kalian. Silahkan aja kalian visit di website kita www.jasontranslation.com atau kalian bisa lihat playlist di YouTube-nya. By the way, kita akan langsung aja mulai. Pada video kali ini kita akan fokus pada gabungan kata, yakni adjective dan juga preposition. Adjective adalah kata sifat dan preposition adalah kata depan. Biasanya setelah kita mengutarakan satu kalimat utuh yang diakhiri dengan adjective, biasanya kita menambahkannya dengan preposition. Nah, maknanya apa? Itu bisa mengubah makna daripada konteks tergantung dari preposition yang digunakan. So, langsung aja kita mulai. Let's get started. Yang pertama-tama, adjective plus of ataupun to. Oke ya, biasanya kita gunakan kata depan of. Nah, of ini maknanya banyak banget. Of berfungsi menggabungkan dua kata jadi satu dan berfungsi untuk menempelkan kata sifat pada objeknya. Oke ya, biasanya kita gunakan kata depan of. Berfungsi apa? Menggabungkan dua kata jadi satu. Oke, biasanya dua kata benda. Kemudian berfungsi menempelkan sifat kepada objeknya. Contoh, it was nice of you to come here. It was nice of you to come here. Jadi nice of you. Betapa kamu baik sekali. Jadi kebaikannya siapa? Kamu gitu. Kamu baik sekali datang kemari. Atau baiknya kita sandarkan pada you. It was nice of you to come here. Like that. Kemudian, it is stupid of me to go out without a coat. It is stupid of me. Stupid ini adjective of me. Jadi stupid ini kita sandarkan pada pronoun me. It is stupid of me to go out without a coat. Aku bodoh banget keluar nggak pakai mantel. Kemudian, it was polite of you to talk to my parents. It was polite of you, to talk to my parents. Jadi of ini berfungsi untuk menggabungkan polite adjective-nya pada noun-nya, gitu. Oke. Dan biasanya setelah menggunakan frase ini, it was nice of you, it is stupid of me, it was polite of you, kita tambahkan to, come, atau to infinitive, to go out, to talk to. Seperti itu. Kemudian, kita juga bisa gabungkan adjective dengan to untuk apa? Mengarahkan sifat ke benda lainnya. Remember, direct the adjective to another thing. For example, why were you so rude to Diana? Why were you so rude? Artinya di sini, kenapa kamu kasar? Oke, kenapa kamu kasar? Kasarnya sama siapa sih? Ke Diana. Kenapa kamu kasar sama Diana? Nah, sifat kasar dari kamu diarahkan kepada Diana. Why were you so rude to Diana? Seperti itu. Contoh yang lain, can you please just be polite to teachers? Can you please just be polite to teachers? Bisakah kamu sopan pada siapa? Pada guru? Gitu. Kemudian selanjutnya, they are always nice to me. They are always nice to me. Mereka selalu baik padaku. Jadi di sini konteksnya adalah kita gabungkan adjective dengan apa? Kata depan. Gitu, yakni to. Untuk memberikan apa? Direction. Pada siapa kata sifat itu mau disandarkan. Oke, kemudian contoh yang lain di sini kita juga bisa menggunakan kata depan of, remember of again, untuk menggabungkan kata sifat dengan sesuatu yang mengikutinya untuk menjadi apa? Satu bagian. Dan biasanya of tidak diterjemahkan. Oke, nah biasanya kata of ini sudah settle atau sudah fix pada kata sifat tertentu. Kayak misal afraid of, proud of, capable of, tired of. Contohnya, are you afraid of spiders? Apakah kamu takut laba-laba? Nah, seperti itu. I am so proud of you. Aku bangga dengan siapa? Dengan kamu. I'm not capable of being involved in this problem. Aku tidak cakap terlibat dalam masalah ini. Kemudian, I'm tired of this job. Aku capek dengan pekerjaan ini.
Oke, sekali lagi fungsinya di sini of memberikan konteks lain, ya ini menggabungkan kata sifat dengan sesuatu yang mengikutinya untuk menjadi satu bagian. Takut laba-laba, bangga sama kamu, kemudian cakap terlibat dalam, terus kemudian capek dengan apa pekerjaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ganti prepositionnya setelah tadi of dan to, kita gabungkan adjective dengan about atau with. Artinya apa? Biasanya kita sambungkan kata sifat dengan about dengan maksud memberikan pada cakupan apa gitu atau situasi apa sifat itu disandarkan. Misalnya gini. It's stupid to get angry about what? Simple things like this. It's stupid to get angry about simple things like this. Bodoh banget marah soal hal-hal remeh seperti ini. Nah, sama dengan apa? Marah tentang apa gitu. Jadi seputaran, situasi apa atau cakupan apa. It's stupid to get angry about simple things like this. Yang kedua, are you excited about? Nah, tentang apa? Apakah kamu senang dengan apa? Tentang apa? Are you excited about going out with me next week? Are you excited about going out with me next week? Apakah kamu senang perkara keluar bareng aku minggu depan? Gitu. Kemudian, Linda is upset. Oh, Linda jengkel. Kenapa? Jengkelnya apa? Sama apa? Tentang apa? Gitu kan? Linda is upset about not being a winner. Linda jengkel perkara nggak jadi pemenang. Dan ini kata perkara, ya, saya kasih 2 tanda di sini quotation. Kenapa? Untuk memberikan tanda bahwa itu boleh dipakai, memudahkan atau boleh dihilangkan. Kemudian selanjutnya, adjective dengan preposition with itu mengarahkan sifat pada seseorang atau benda atas terjadinya sesuatu. Remember, direct the adjective to somebody or thing for something happening. For example, are you annoyed with me for being late? Oke ya. Are you annoyed? Apakah kamu jengkel? Jengkelnya ke siapa? Ke saya. Are you annoyed with me for being late? Apakah kamu jengkel sama aku karena terlambat? Jadi sifat jengkel itu diarahkan ke saya karena alasan telat gitu. Yang kedua, I'm satisfied with the drama. Aku puas. Dengan apa? Dengan dramanya. Gitu. Were you happy with your exam results? Were you happy with your exam results? Apakah kamu bahagia dengan hasil ujiannya? Nah, oke ya. Jadi itu adalah pasangan adjective dengan about atau with. Kemudian selanjutnya, nah ini menarik. Adjective yang kita gabungkan dengan at, by, dan with. Nah, ini memberikan konteks yang lain juga. Kita menggabungkan kata sifat dengan kata depan at, specific, by, close, atau di sini kita bisa sebut sebagai dekat, bermaksud menyandarkan sifat itu pada objek yang kita anggap spesifik. Contohnya nih, everybody was surprised. Semua orang terkejut. Pada apa? Nah, apa itu kan spesifik. Everybody was surprised by the news. Orang-orang terkejut akan berita itu. Jadi everybody was surprised. Dari banyak alasan kita harus memilih salah satu. Nah, at or by the news, spesifik pada berita. Kemudian selanjutnya, she was shocked by or at what we gave her. She was shocked by or at what we gave her. Dia terkejut akan apa yang kita berikan padanya. Oke, remember bahwa at dan by itu dipakai ketika kita merujuk kepada benda yang spesifik. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata depan by or with. Nah, by or with saat mau menyandarkan sifat dengan benda lainnya, gitu. Contohnya nih, I'm impressed with or by your performance. Aku terkesan dengan penampilanmu. Jadi terkesan disebabkan oleh apa, gitu kan? I'm fed up with her drama. Aku muak. Alasannya apa? Sama dramanya, kayak gitu. Nah, kita bisa gunakan pakai by dan juga with ketika kita mau menyandarkan sifat dengan benda lainnya. Jadi sifatnya impressed ini didasari oleh apa? Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi pair antara adjective dengan about maupun for. Jadi kita sisipkan kata depan about untuk menyandarkan sifat pada cakupan apa sifat itu ditujukan. Tadi sudah dijelaskan, I'm sorry about the mess. Aku minta maaf karena apa soal kekacauan ini. Jadi konteksnya adalah for reason. Cakupan soal alasan. Kemudian we're all sorry about Meta losing her job. We're all sorry about Meta losing her job. Kita turut sedih soal Meta kehilangan pekerjaannya.
Kemudian selanjutnya kita juga bisa gunakan kata depan for untuk memberikan alasan atas terjadinya sifat itu. Jadi for ini bukan untuk, tapi karena atau sebab gitu. Contohnya, Alex is very sorry for or about what he said. Alex is very sorry for or about what he said. Alex menyesal atas atau sebab apa yang dia katakan. Kemudian, I'm sorry for or about shouting at you yesterday. Aku minta maaf karena atau soal meneriakimu kemarin gitu. Nah, itu adalah beberapa penjelasan berkenaan dengan konteks preposition yang mengubah atau yang kita gunakan untuk memberikan konteks tertentu setelah kita mengutarakan kata sifat. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita jelasin pada video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So, see ya international and sociable people. Bye then, and dadah in the upcoming video.